Aku baru saja setuju untuk kabur bersama pria yang dibayar keluargaku untuk menjagaku. Dan sekarang aku duduk gemetar di sebelahnya sementara telepon dari kakakku terus berdering di dalam tasku. Tak terjawab. Namaku Alia. Pria yang memegang kemudi ini adalah Bima, sopir pribadiku, atau lebih tepatnya, pengawal yang disewa keluargaku yang super protektif. Dan orang yang meneleponku tanpa henti adalah kakakku yang memberinya pekerjaan ini. Ironis, bukan? Orang yang paling dia percaya untuk mengawasiku justru menjadi orang yang membawaku pergi. Waktu kita habis. Hanya itu yang dia katakan beberapa menit lalu dengan tatapan yang menghancurkan seluruh dinding profesionalisme di antara kami. Dia memberiku pilihan, ikut dengannya sekarang dan hilang selamanya, atau dia menyerahkanku pada keluargaku dan dia yang akan hilang. Aku bahkan tidak perlu berpikir. Bawa aku pergi, bisikku. Saat itu juga, tanpa sepatah kata pun, dia memutar kunci kontak. Suara mesin mobil yang menyala kembali terasa seperti palu godam yang menghantam dadaku. Aku spontan mencengkeram ujung gaun sutraku, merasakan napasku tercekat di tenggorokan saat mobil mulai bergerak maju, menjauhi tebing, menuju kehidupan yang sama sekali tidak kukenal. Minggu-minggu sebelum kami kabur terasa seperti berjalan di atas kawat tipis di atas jurang. Aku mencoba menghindarinya dengan sengaja. Aku akan meminta diantar lebih pagi, pulang lebih telat, hanya agar waktu kami berdua di dalam mobil sesingkat mungkin. Tapi keluargaku seolah punya rencana lain. Mereka memaksaku datang ke acara makan malam perusahaan, sebuah perayaan membosankan yang tidak bisa kutolak. Dan tentu saja, Bima ada di sana, berdiri diam di sudut ruangan seperti bayangan. Tugasnya adalah memastikan aku tidak kabur. Lucu sekali kalau dipikir-pikir sekarang. Aku sengaja memunggunginya, mengobrol dengan siapa saja, tertawa pada lelucon yang tidak lucu, menjadikan tubuh orang lain sebagai perisai. Nangis kemudian kakakku dengan senyum puasnya memanggilnya, Bima, tolong ambilkan minum untuk Alia. Dia kelihatan haus. Perintah itu menghancurkan pertahananku. Dia berjalan ke arahku, gerakannya efisien tanpa suara. Saat dia menyodorkan gelas air putih, aku memastikan jari kami tidak bersentuhan, tapi mataku tanpa sengaja menangkap sesuatu. Ada bekas luka putih tipis di dekat ibu jarinya, sebuah garis samar yang belum pernah kulihat sebelumnya. Bekas luka itu terasa salah, tidak cocok dengan penampilannya yang selalu rapi dan terkendali. Itu adalah pengingat sekilas tentang dunia lain yang pernah dia huni. Dunia yang penuh kekerasan dan bahaya yang tidak kukenal. Jantungku berdebar aneh. Aku mengambil gelas itu dengan gerakan terlalu cepat, membuat sedikit air tumpah ke tanganku. Aku tidak berani menatapnya, hanya bergumam, "Makasih," lalu segera berbalik, merasakan tanganku yang basah sedikit gemetar. Malam itu, seolah semesta sengaja menguji kami, hujan turun begitu deras dalam perjalanan pulang. Tiba-tiba mobil melambat dengan sentakan keras, ban pecah. Kami terjebak di jalanan sepi yang dikelilingi pepohonan gelap, dengan suara hujan yang menghantam atap mobil seperti ribuan jari yang mengetuk. Bantuan jalan raya baru akan tiba 1 jam lagi. Keheningan di antara kami terasa begitu pekat, lebih intim daripada percakapan manapun. Untuk memecah suasana, aku mulai mengeluh tentang hariku, tentang pekerjaan, tentang semua hal dangkal yang biasa kuucapkan. Dia hanya mendengarkan. Lalu, entah dari mana, dia bertanya, "Saya pernah lihat buku sketsa di kamar Mbak Alia dulu. Apa Mbak masih suka menggambar?" Pertanyaan itu menusukku tepat di jantung. Tidak ada seorang pun yang menanyakan itu selama bertahun-tahun. Kakakku menganggapnya buang-buang waktu. Aku berhenti bicara, menatap tetesan air hujan yang berlomba di kaca jendela. Dulu, jawabku lirih nyaris tak terdengar. Sekarang, sudah tidak sempat. Kebohongan itu terasa pahit di lidahku. Bukan karena tidak ada waktu, tapi karena tidak ada lagi jiwa untuk melakukannya. Tepat saat itu, ponselku di konsol tengah menyala. Pesan dari kakakku mengingatkan rapat penting besok pagi.
Aku melihat layar itu, lalu membiarkannya kembali gelap. Aku tidak menyentuhnya. Napasku tertahan sesaat, dan untuk pertama kalinya, aku memilih keheningan di mobil yang mogok ini daripada duniaku yang sempurna di luar sana. Aku tahu saat itu aku sudah melewati sebuah batas. Tolong, aku mohon, dengarkan sisa ceritaku sampai habis. Aku perlu tahu apakah ada orang lain di luar sana yang mengerti kenapa aku merasa begitu lega saat mengabaikan panggilan itu. Karena setelah ini semuanya menjadi jauh lebih rumit dan berbahaya. Malam itu kakakku harus pergi karena ada urusan mendadak di pelabuhan. Sesuatu tentang pengiriman yang tertahan. Aku ditinggal sendirian di rumah besar yang sunyi ini, atau lebih tepatnya berdua dengan Bima. Dia sedang melakukan pemeriksaan terakhir, memastikan semua jendela dan pintu terkunci. Aku duduk di sofa ruang tengah, memeluk lututku, mendengarkan langkah kakinya yang nyaris tak terdengar di lantai marmer. Dia kembali beberapa saat kemudian, berdiri di ambang pintu, menjaga jarak. Semuanya aman, Mbak Alia. Makasih, jawabku pelan, tidak menatapnya. Keheningan yang menyusul terasa berat. Aku bisa merasakan tatapannya, dan aku benci sekaligus mendambakannya. Dia berdeham pelan. Tadi, waktu saya periksa ruang kerja Mbak, saya tidak sengaja melihat buku sketsa Mbak terbuka. Maaf, aku langsung menoleh. Jantungku berdebar kencang. Dia melanjutkan, suaranya ragu-ragu. Gambar perahu di tengah badai itu terasa nyata. Kata-katanya menggantung di udara. Itu adalah gambar yang paling personal, yang kusimpan di halaman paling belakang. Dia seharusnya tidak melihatnya. Aku bangkit, berjalan ke arah rak buku, pura-pura mencari sesuatu hanya agar tidak perlu menatapnya. Tanganku gemetar. Itu privasi saya, bisikku, lebih pada diriku sendiri daripada padanya. Saya tahu, jawabnya pelan, tapi saya juga tahu kenapa Mbak menggambarnya. Aku berhenti. Perlahan aku berbalik menghadapnya. Topeng profesionalnya retak menunjukkan sekilas pria di baliknya, pria yang selama ini hanya mengamati. Oh ya, tantangku, suaraku nyaris tak keluar. Memangnya kenapa? Dia mengambil satu langkah lebih dekat, memecah batas tak terlihat di antara kami. Matanya mengunci mataku, tatapannya begitu dalam dan penuh pemahaman yang menyakitkan. Karena Mbak merasa seperti itu. Keesokan paginya, aku berdiri di dapur, menatap mesin kopi seolah itu adalah artefak alien. Tanganku mengambil kantong biji kopi, membukanya, lalu tanpa sadar menuangkan isinya langsung ke dalam teko air kaca, bukan ke filternya. Aku baru sadar ketika biji-biji itu beradu dengan kaca, menimbulkan suara gemerincing yang aneh. Aku berhenti, menatap kekacauan yang kubuat. Otakku terasa seperti stasiun radio yang tidak bisa menemukan sinyal, hanya ada suara statis yang berisik. Aku membuang biji-biji itu, membilas teko, dan memulai lagi dari awal. Kali ini aku berhasil. Air mulai memanas. Ponselku bergetar di atas meja. Sebuah pesan dari kakakku. Pagi, jangan lupa sarapan. Aku membuka layar untuk membalas. Jari-jariku melayang di atas keyboard. Pagi juga, terlalu dingin, aku menghapusnya. Pagi kak, pasti. Terlalu ceria, kebohongan yang kentara. Aku menghapusnya lagi. Selama 5 menit penuh, aku hanya mengetik dan menghapus dua kata sederhana, seolah sedang menulis sebuah pengakuan dosa. Akhirnya, aku hanya membalas dengan emoji jempol. Aku meletakkan ponsel itu seolah benda itu panas. Aku menuangkan air mendidih ke dalam cangkir, tapi tanganku gemetar hebat hingga air panas itu tumpah, membasahi punggung tanganku. Rasa sakit yang tajam seharusnya membuatku berteriak, tapi yang keluar hanyalah desisan pelan. Aku hanya berdiri di sana, menatap kulitku yang memerah, merasakan sensasi terbakar yang anehnya terasa pantas. Suara Bima dari semalam bergema di kepalaku, bukan kata-katanya, tapi keheningan setelah dia berkata, karena Mbak merasa seperti itu. Keheningan itu kini memenuhi seluruh ruangan berat dan menyesakkan. Aku tidak merasa bersalah.
Aku tidak merasa hancur. Aku tidak merasakan apa-apa. Dan kekosongan itulah yang paling menakutkan. Aku hanya mesin yang rusak, melakukan gerakan-gerakan yang salah, terjebak dalam putaran kegagalan fungsi yang sunyi. Aku masih berdiri di dapur, memegang pergelangan tanganku yang memerah di bawah air dingin yang mengalir. Ketika aku mendengar suara kunci di pintu depan, jantungku serasa jatuh ke perut. Kakakku, dia tidak seharusnya pulang sepagi ini. Dia masuk, meletakkan tas kerjanya di kursi, dan berjalan ke arahku dengan senyum lelah. Kamu sudah bangun, katanya. Suaranya terdengar lega. Dia melihat tanganku. Kenapa ini? Tanyanya, nada cemas menyelinap masuk. Sebelum aku bisa mengarang kebohongan, dia dengan lembut mengambil tanganku dari bawah air, memeriksanya dengan saksama. Gerakannya begitu familiar, lalu dia melakukan sesuatu yang menghancurkanku. Dia mengangkat tanganku yang terbakar ke bibirnya dan meniupnya dengan lembut, persis seperti yang selalu dia lakukan saat aku jatuh dari sepeda waktu kecil. Hembusan napasnya yang hangat di kulitku yang sakit terasa seperti cambukan. Itu adalah gestur cinta yang murni, sebuah artefak dari dunia di mana aku masih adiknya yang harus dia lindungi. Dan aku baru saja mengkhianatinya. Aku membeku, seluruh tubuhku menegang, bahuku kaku. Itu adalah reaksi sekecil tarikan napas, tapi dia merasakannya. Dia berhenti meniup, matanya menyipit sepersekian detik, sebuah kerutan kecil muncul di antara alisnya. Kamu baik-baik saja? Kamu gemetaran. Dia tidak curiga, hanya khawatir. Momen itu tergantung di ujung pisau. Aku bisa saja menangis, mengaku, menghancurkan segalanya saat itu juga. Sebagai gantinya, aku memaksa otot-otot di wajahku untuk membentuk sebuah senyuman. Rasanya seperti menarik karet yang terlalu kencang. Cuma kaget, Kak, kataku, suaraku terdengar aneh dan jauh. Aku menarik tanganku perlahan dari genggamannya, sebuah tindakan penolakan yang paling halus. Aku mematikan keran, suara air yang berhenti mengalir terdengar memekakkan telinga. Dalam keheningan itu, aku telah membuat pilihan. Aku memilih kebohongan ini, aku memilih Bima, aku memilih badai itu. Kami makan malam beberapa hari kemudian, aku dan kakakku, di restoran yang sama tempat dia biasanya merayakan kesepakatan bisnis. Dia mencoba bersikap normal, tapi aku bisa merasakan usahanya. Dia terus bertanya tentang hariku, tentang teman-temanku, seolah-olah dia sedang menyusun kembali teka-teki yang potongannya tidak lagi pas. Aku menjawab dengan jawaban satu kata, mendorong makanan di piringku. Lalu, dia mulai bicara tentang pekerjaan, tentang kesepakatan pengiriman baru yang macet di bea cukai. Aku buntu, keluhnya, menyandarkan punggungnya ke kursi. Tim hukum tidak bisa menemukan celah, dan pemasok tidak mau mengalah. Rasanya seperti menabrak dinding. Tanpa berpikir, aku menjawab dengan nada datar dan final yang bukan milikku. Kalau begitu situasinya sudah buntu. Waktunya cari jalan keluar lain. Kalimat itu keluar begitu saja, dingin dan efisien. Itu adalah gema dari suara Bima, cara bicaranya yang taktis dan lugas. Kakakku berhenti, garpu yang dipegangnya melayang di udara. Dia menatapku, senyum kecil yang aneh bermain di bibirnya, tapi matanya tidak tersenyum, matanya menajam. Situasinya sudah buntu, itu istilah yang aneh, katanya pelan. Sejak kapan kamu bicara seperti salah satu jenderalku? Jantungku seakan berhenti berdetak selama 1 detik penuh, lalu mulai berdebar begitu kencang hingga aku takut dia bisa mendengarnya. Panik membakar tenggorokanku. Aku butuh kebohongan, dan aku butuh itu sekarang. Aku memaksakan tawa, suara yang keluar terdengar rapuh dan tinggi. Oh, itu? Aku, aku sedang membaca buku baru tentang negosiasi. Never Split the Difference, ditulis oleh mantan negosiator Sandera FBI. Penuh dengan jargon aneh seperti itu, kurasa aku mulai tertular, kataku, berharap nama buku yang nyata itu terdengar meyakinkan. Kebohongan itu terasa konkret, sebuah detail yang bisa dia periksa. Dia terus menatapku sejenak,
lalu perlahan mengangguk seolah menerima penjelasanku. Bagus, mungkin kamu bisa ajari aku satu atau dua trik. Dia kembali makan. Percakapan beralih, tapi aku tidak lagi mendengar kata-katanya. Aku hanya duduk di sana, merasakan dinginnya kebohongan itu mengendap di perutku. Aku telah menanam sebuah ranjau darat, sebuah utas longgar yang sekarang ada di dunia nyata, menunggu untuk ditarik. Beberapa minggu kemudian, aku menyerah. Aku berada di galeri seni, berpura-pura tertarik pada lukisan abstrak yang tampak seperti tumpahan cat yang mahal. Sebenarnya, aku hanya mencari tempat untuk bernapas, tempat di mana tidak ada yang mengenalku. Ponselku bergetar di dalam tas, sebuah getaran singkat yang terasa seperti sengatan listrik. Aku tahu itu dia, rasa rindu untuk didengarkan, untuk dilihat apa adanya tanpa topeng, terasa begitu menyiksa hingga menjadi rasa sakit fisik. Inilah ketergantunganku, bukan pada sentuhannya, tapi pada kesaksiannya. Dia adalah satu-satunya orang yang tahu perahu dalam sketsaku sedang tenggelam. Aku menyelinap ke koridor kosong dekat kamar mandi. Tanganku gemetar saat mengeluarkan ponsel. Aku menjawab panggilan itu, tidak mengatakan apa-apa. Aku tahu kamu di sana. Suara Bima terdengar rendah, bukan melalui speaker telepon, tapi terasa bergema langsung di tulangku. Aku hanya perlu tahu kamu baik-baik saja. Dia aku tidak baik-baik saja, bisikku. Dan pengakuan itu meruntuhkan semua pertahananku. Aku mulai bicara, kata-kata mengalir deras, tentang tatapan curiga kakakku, tentang kebohongan yang semakin menumpuk, tentang rasa kosong yang membuatku ingin berteriak. Aku tidak butuh solusi, aku hanya butuh dia mendengarkan. Tiba-tiba, aku mendengar suara hak sepatu berderap di lantai marmer, mendekati ujung koridor. Darahku terasa membeku. Dalam sepersekian detik, insting hewani mengambil alih. Ibu jariku menghantam tombol merah di layar dengan kekuatan brutal. Telapak tanganku membanting ponsel ke dalam tasku seolah benda itu terbakar. Punggungku menegang lurus, dan aku berbalik menghadap sumber suara, memaksakan senyum santai di wajahku yang terasa seperti topeng retak. Seorang wanita berjalan melewatiku, melirikku sekilas sebelum masuk ke kamar mandi. Dia bahkan tidak memperhatikanku. Bahaya itu hanya berlangsung 3 detik. Tapi dalam 3 detik itu, seluruh duniaku menyusut menjadi detak jantung yang memekakkan telinga dan rasa dingin yang menusuk. Wanita itu menghilang dan aku bersandar di dinding, napasku terengah-engah. Itu bukan lagi sebuah pikiran. Itu adalah sebuah kepastian fisik yang turun ke perutku seperti batu. Aku tidak akan bisa mempertahankan ini. Dindingnya akan runtuh, dan aku berdiri tepat di bawahnya. Sabtu sore itu terasa aneh, hening, tapi penuh muatan listrik. Kakakku masuk ke ruang kerjaku tanpa mengetuk. Dia tidak terlihat marah. Dia tersenyum, dan itu yang membuatku takut. Di tangannya, dia memegang sebuah buku. Never Split the Difference. Jantungku serasa berhenti. Aku sudah selesai baca buku yang kamu sebutkan tempo hari, katanya, meletakkannya di mejaku dengan pelan. Menarik, tapi aneh, aku sudah bolak-balik membacanya, dan aku tidak bisa menemukan frasa situasinya sudah buntu dimanapun. Malah sebaliknya, penulisnya sangat menentang pemikiran semacam itu. Pertanyaannya menggantung di udara, ringan tapi mematikan. Aku merasakan darah surut dari wajahku. Butuh 1 detik penuh sebelum aku bisa bereaksi. Tanganku seolah punya pikiran sendiri, bergerak meraih ponselku di atas meja, sebuah gerakan tanpa tujuan. Keheningan itu meregang terlalu lama. Oh, suaraku keluar setengah oktav lebih tinggi dari biasanya, tipis dan rapuh. Aku memaksakan sebuah senyum yang terasa terlambat sepersekian detik. Benar juga. Maaf kak, aku pasti salah ingat. Itu bukan dari bukunya, tapi dari artikel online yang aku baca tentang buku itu. Sebuah sebuah kritik yang ditulis oleh mantan rekannya. Katanya pendekatan penulis terlalu lunak,
Aku bisa carikan tautannya kalau mau. Kebohongan itu terasa rumit dan nyata. Sebuah jaring baru yang apena ku tebar dengan tangan gemetar. Dia hanya menatapku, senyumnya tidak mencapai matanya. Boleh juga, katanya pelan. Aku penasaran ingin membacanya. Dia berbalik dan berjalan keluar, meninggalkanku sendirian dengan detak jantungku yang memekakkan telinga. Aku langsung menyambar ponselku, tanganku begitu gemetar hingga aku hampir menjatuhkannya. Aku menelepon Bima. Dering pertama, kedua. Angkat, 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 bisikku panik. Akhirnya, suaranya terdengar, rendah dan tegang. Ada apa? Aku tidak membuang waktu. Dia tahu, dia menanyakan soal buku itu. Dia tahu aku bohong, Bima, aku bisa merasakannya. Napasku terengah-engah. Aku bisa mendengar suara statis pelan dari seberang, seolah dia sedang bergerak. Tenang, perintahnya, tapi aku bisa mendengar ketegangan dalam suaranya. Tetap pada ceritamu, jangan lakukan apapun. Aku tidak bisa, jeritku tertahan. Kita tidak punya waktu lagi. Tatapannya, dia sedang mengamatiku. Kita harus pergi. Sekarang, ada jeda sejenak. Tidak sekarang, terlalu berisiko. Tunggu sinyal dariku. Mengerti? Aku menutup telepon tanpa menjawab. Rasa frustrasi dan teror membakar dadaku. Menunggu bukanlah pilihan. Dia tidak mengerti. Aku harus membuatnya mengerti. Dengan jari-jari yang kaku karena panik, aku membuka aplikasi pesan. Aku harus memperingatkannya. Aku mengetik dengan cepat, kata-kata tumpah begitu saja. Dia tahu. Jangan tunggu sinyal. Kita harus pergi malam ini, atau kita selesai. Tanpa berpikir, mataku hanya fokus pada nama kontak teratas dalam daftar terbaruku, dan jariku menekan kirim. Pesan itu terkirim. Gelembung biru muncul di bawahnya. Lalu aku membeku. Nama di atas gelembung biru itu bukan Bima, itu adalah nama kakakku. Ponsel itu jatuh dari tanganku ke karpet tebal, tapi aku tidak mendengarnya. Aku hanya menatap layar dengan horor yang melumpuhkan, melihat pengakuan dosaku sendiri terkirim langsung ke neraka. Aku bahkan tidak mendengar langkah kakinya. Pintu ruang kerja terbuka pelan dan kakakku berdiri di sana. Wajahnya tenang, terlalu tenang. Di tangannya, dia memegang ponselnya, layarnya menyala. Dia tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya berjalan ke arahku, meletakkan ponsel itu di atas meja, tepat di sebelah tanganku yang gemetar. Pesanku ada di sana, di bawah namanya. Dia tahu, jangan tunggu sinyal. Kita harus pergi malam ini atau kita selesai. Keheningan itu terasa seperti tekanan fisik, mendorong udara keluar dari paru-paruku. Aku membuka mulut untuk mengatakan sesuatu, sebuah kebohongan, sebuah permohonan, apapun, tapi tidak ada suara yang keluar. Bima, katanya, hanya sebuah nama, bukan pertanyaan, tapi sebuah vonis. Aku menatapnya, mataku memohon untuk sesuatu yang bahkan aku sendiri tidak tahu apa. Kak, suaraku pecah, sebuah bisikan yang menyedihkan. Aku memintamu satu hal, lanjutnya, suaranya datar, tanpa emosi. Satu hal, untuk jujur padaku. Dia mengambil ponselnya kembali dari meja, tidak menatapku lagi, seolah aku hanyalah perabot di ruangan itu. Dia berjalan ke pintu, lalu berhenti. Tanpa berbalik, dia mengeluarkan ponselnya lagi dan menempelkannya ke telinga. Aku mendengar suaranya yang tenang dan terkendali. Suara yang biasa dia gunakan untuk membatalkan kesepakatan bisnis yang gagal. Ya, ini saya. Kontrak Bima selesai. Sekarang juga. Pastikan dia tidak lagi memiliki akses ke properti manapun. Tidak, tidak ada pesangon. Dia menutup telepon. Dia tidak menatapku. Dia hanya membuka pintu dan berjalan keluar. Aku menunggu teriakan, bantingan pintu, atau apapun, tapi yang kudengar hanyalah bunyi klik lembut saat pintu itu tertutup, mengunciku di dalam keheningan yang baru saja dia ciptakan untukku. Dia tidak mengusirku. Dia hanya menghapuskanku dari hidupnya. Dia tidak pernah berteriak. Dia bahkan tidak menatapku saat menghancurkan satu-satunya harapanku. Dia hanya menutup pintu. Jadi aku bertanya padamu,
Jujurlah, jika kamu harus memilih antara kesetiaan pada sangkar yang membuatmu aman tapi mencekik, dan pengkhianatan demi satu-satunya orang yang melihat jiwamu yang sebenarnya, mana yang akan kau pilih? Apakah kau akan tetap menjadi anak yang penurut, atau kau akan membakar jembatan itu sampai rata dengan tanah demi satu tarikan napas lega? Karena aku memilih apiku, dan sekarang aku hanya punya abunya. Apa yang akan kau lakukan?